Berlanjut keesokan harinya, di tanggal 30 Maret 2025, sekitar 200 meter dari titik awal, polisi kembali menemukan pisahan tubuh lainnya, yaitu lengan kanan serta torso yang dibungkus kantong plastik hitam. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pembahasan kita hari ini adalah pengeksekusian yang terjadi di India pada tahun 2025, di mana orang-orang terkejut dan tidak menyangka pelaku dalam kasus ini hampir bisa menutupi jejak kejahatannya dengan cara-cara tak terduga. Bahkan dia tidak hanya mengeksekusi saja, dia juga memisah-misahkan jasad korban lalu dibuang di beberapa tempat. Namun untungnya kasus ini tetap berhasil terungkap berkat 2 ekor anjing. यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि मरने वाले शख्स का नाम सचिन ही रहा होगा. Dan bagaimana mungkin kasus ini hampir tidak pernah terungkap? Mari kita bahas kisah di baliknya. Seorang pria bernama Sachin Chauhan, berusia 35 tahun, berasal dari kota Bijnor, Uttar Pradesh, India. Setelah menyelesaikan pendidikan kuliahnya, Sachin memutuskan merantau ke negara bagian Gujarat demi mencari pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih stabil. Di sana dia bekerja di sebuah perusahaan farmasi dan tinggal di rumah sewa yang berada di kawasan Vedan Society, kota Bharuch. Meski harus hidup jauh dari keluarga dan kampung halaman, Sachin tetap menjalani pekerjaan tersebut untuk membantu perekonomian keluarga. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Sachin mulai mampu membangun kehidupan sendiri dari hasil kerja kerasnya. Pada tahun 2020, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Peru, yang juga berasal dari kota Bijnor. Setelah menikah, keduanya sempat menjalin hubungan jarak jauh karena Peru lebih sering tinggal di kampung halaman mereka. Sementara Sachin tetap menetap di Gujarat demi pekerjaan. Walaupun terpisah jarak, rumah tangga mereka tetap bisa berjalan harmonis. Sachin sesekali pulang ke Bijnor untuk bertemu keluarga, dan di sela kesibukannya, dia juga rutin menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video. Setahun setelah menikah, Sachin dan istrinya akhirnya dianugerahi seorang anak berjenis kelamin laki-laki. Kehadiran putranya membuat Sachin semakin bersemangat untuk bekerja dan terus berjuang demi masa depan keluarga. Salah satu orang yang menjadi saksi perjalanan hidup dan perjuangan Sachin adalah sahabatnya yang bernama Salindra Singh Chauhan yang juga berusia 35 tahun. Salindra juga berasal dari kota Bijnor. Sejak kecil keduanya sudah sering menghabiskan waktu bersama. Persahabatan mereka terus terjalin hingga dewasa sampai menjadi sangat dekat karena melewati banyak hal bersama di dalam kehidupan. Ketika Sachin memutuskan untuk merantau ke wilayah Gujarat demi mencari kehidupan yang lebih baik, Salindra juga ikut merantau ke sana. Meski berangkat dengan tujuan yang sama, keduanya akhirnya bekerja di tempat yang berbeda. Salindra bekerja sebagai Chief Project in Charge di bagian produksi perusahaan Glenmark Pharmaceutical. Karena lokasi pekerjaan mereka tidak berdekatan, mereka pun tinggal di rumah sewa yang berbeda. Walaupun tidak tinggal bersama, mereka tetap sering saling bertukar cerita, menanyakan kabar, hingga sesekali menyempatkan diri untuk saling berkunjung ke rumah sewa masing-masing setelah seharian bekerja. Keduanya saling memahami bagaimana kerasnya perjuangan mereka selama hidup merantau jauh dari keluarga demi memenuhi kebutuhan. Di tengah kehidupan di wilayah Gujarat tersebut, Sailendra juga tengah membangun rumah tangganya. Dia menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari wilayah Gujarat dan menetap di sana bersama keluarga kecilnya. Sekalipun mereka sudah memiliki keluarga masing-masing, keduanya tetap sesekali bertemu untuk berbagi cerita. Namun, seiring waktu berjalan, hubungan persahabatan mereka mulai mengalami kerenggangan karena masalah keuangan. Suatu ketika Sailendra sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit dan membutuhkan uang sebesar Rp400.000 atau setara dengan Rp76 juta. Sementara itu penghasilan yang dia miliki juga sudah banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena merasa terdesak dan tidak memiliki banyak pilihan, Sailendra akhirnya meminta bantuan kepada Sachin. Meski sebenarnya tidak memiliki uang sebanyak itu, Sachin tetap berusaha membantu sahabatnya tersebut. Dia kemudian mengambil pinjaman melalui perusahaan tempat dia bekerja.
Setelah menerima bantuan tersebut, Sailendra berjanji akan mencicil pembayaran utang itu setiap bulan hingga lunas nanti. Pada awalnya semua itu berjalan dengan lancar. Sailendra rutin membayar cicilan tepat waktu setiap bulan. Namun setelah beberapa waktu, pembayaran mulai sering terlambat. Sachin beberapa kali menegur sahabatnya dan mengingatkan agar cicilan dibayar sesuai tenggat waktu. Karena uang tersebut juga merupakan pinjaman dari perusahaan, bukan uang pribadinya. Tetapi setiap kali diingatkan, Sailendra selalu mengatakan kalau dirinya juga berusaha menyisihkan uang untuk membayar utang tersebut. Namun di sisi lain, kehidupan hidup dan tanggung jawab yang dia tanggung terus bertambah hingga membuat dia semakin kesulitan membayar cicilan. Sementara itu, Sachin juga mulai mendapatkan tekanan dari pihak perusahaan karena pinjaman itu masih menjadi tanggung jawab atas namanya. Keadaan itu membuatnya berada di posisi yang serba sulit karena di satu sisi dia ingin mengerti kondisi sahabatnya, tetapi di sisi lain dia juga harus mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut kepada perusahaannya sendiri. Kondisi itu perlahan membuat hubungan keduanya menjadi tidak senyaman sebelumnya. Lalu setelah cukup lama menunggak pembayaran, kesabaran Sachin mulai habis. Dia mulai memikirkan cara untuk menekan sahabatnya tersebut agar segera melunasi hutang. Kebetulan pada tanggal 7 Maret 2025, Sachin dan istrinya pulang ke kampung halaman untuk menghadiri acara pernikahan keluarga. Di sela kunjungan itu, Sachin menyempatkan diri datang ke rumah istri Sailendra dengan alasan ingin bersilaturahmi seperti biasa. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, sebenarnya dia sudah datang dengan rencana yang telah dia susun. Sachin secara diam-diam mengintip istri Sailendra yang sedang mandi. Lalu Sachin juga merekam sebuah video. Video tersebut kemudian dia simpan di ponselnya. Awalnya tidak ada yang mengetahui perbuatan itu, sampai akhirnya Sachin kembali lagi ke kota Gujarat. Setibanya dia di kota itu, Sachin langsung menemui Sailendra secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Sachin menunjukkan video tersebut kepada sahabatnya. Mengetahui hal itu, Sailendra langsung terpancing emosi sampai melontarkan berbagai makian kepada Sachin. Di tengah pertengkaran tersebut, Sachin mengancam akan menyebarkan video itu ke media sosial jika utangnya tidak segera dibayar. Ancaman itu membuat Sailendra merasa kehormatan istrinya sudah dipermainkan oleh sahabatnya sendiri. Berkali-kali dia memohon kepada Sachin agar menghapus video tersebut dan mengingatkan kembali persahabatan mereka yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Namun Sachin tetap pada pendiriannya. Dia menolak menghapusnya dan terus menekan Sailendra untuk membayar utang. Sejak saat itu rasa sakit hati dalam diri Sailendra semakin menjadi besar. Amarah, rasa malu dan dendam menumpuk di dalam dirinya hingga akhirnya berubah menjadi pikiran jahat untuk menghapus video tersebut. Lalu tibalah harinya di tanggal 24 Maret 2025. Sailendra menghubungi Sachin dengan mengatakan kalau dia akan membayar utang tersebut sekaligus akan mentraktir Sachin makan malam sebagai permintaan maaf dari dirinya. Mendengar penawaran itu, Sachin berpikir kalau Sailendra benar-benar mau menyelesaikan masalah. Dia sama sekali tak merasa curiga karena Sailendra benar-benar sudah dia anggap seperti keluarga. Di malam itu, Sachin akhirnya tiba di rumah sewa milik Sailendra. Di sana, Sailendra menyapa hangat sambil mengajak Sachin untuk masuk ke dalam rumah. Sailendra mengatakan kalau uang itu akan dia berikan setelah mereka makan malam, sehingga mereka memutuskan untuk memasak berdua lebih dulu. Sachin mengikuti langkah Sailendra ke arah dapur. Dia melihat ada beberapa bahan masakan yang sudah tertata rapi di dekat kompor. Keduanya kemudian memasak bersama sambil berbincang. Meskipun sedikit canggung, tetapi Sachin berusaha mencairkan suasana. Sachin juga sempat meminta maaf karena telah memilih cara yang salah untuk menyelesaikan masalah terhadap utang tersebut. Kemudian beberapa menit berselang, akhirnya masakan itu bisa dihidangkan ke meja makan. Mereka makan bersama lalu dilanjutkan dengan meminum minuman keras. Sailendra menyodorkan beberapa botol minuman keras kepada Sachin. Dia berkata kalau dirinya merasa sangat bersalah karena telah menunggak hutang. Padahal ucapan maaf itu sebenarnya tidak benar-benar tulus. Sailendra menunggu waktu yang tepat agar Sachin benar-benar merasa mabuk. Lalu dia bisa menghapus video istrinya. Setelah beberapa botol berhasil diteguk, Sachin mulai merebahkan tubuhnya di atas sofa. Pengaruh alkohol membuat kesadarannya perlahan menurun. Melihat keadaan itu, Sailendra mulai menjalankan niatnya.
Dia secara pelan meraih ponsel Sachin yang tergeletak di meja dekat sofa, lalu mencoba membuka galeri untuk mencari video yang selama ini menjadi sumber ancamannya. Dengan perasaan gugup, Sailendra terus mencari video tersebut sambil berharap bisa segera menghapusnya. Namun saat sedang fokus membuka isi ponsel, dia tidak menyadari kalau Sachin ternyata mulai terbangun. Begitu melihat ponselnya berada di tangan Sailendra, Sachin langsung berdiri dan merebut paksa ponsel tersebut. Situasi seketika berubah tegang. Keduanya langsung saling maki-memaki. Sailendra lalu kembali memohon kepada Sachin untuk menghapus video tersebut. Tetapi Sachin tetap menolak sebelum utangnya dibayarkan. Di tengah pertengkaran yang semakin memanas itu, Sailendra perlahan bergerak menuju area dapur sambil terus meladeni emosi Sachin. Dia sengaja berjalan ke arah sana agar Sachin mengikutinya. Dalam kondisi penuh amarah, Sailendra kemudian langsung meraih sebuah pisau dapur yang berada di dekat meja. Tanpa banyak berpikir lagi, Sailendra langsung mengayunkan pisau tersebut tepat ke arah Sachin. Ujung pisau merobek-robek Sachin di bagian leher, lalu dada, dan terakhir di bagian perut. Serangan mendadak membuat Sachin tidak sempat melawan. Tubuhnya langsung terhuyung lalu roboh ke atas lantai. Terlihat cairan merah juga sudah menggenang di lantai dapur tersebut. Tak lama dari itu, Sachin pun tewas meregang nyawa. Melihat tubuh Sachin tak lagi bergerak, Sailendra langsung terdiam di tempat. Dia baru menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Sailendra mundar-mandir di dalam rumah sambil memegang kepalanya. Dia ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi jika polisi menemukan jasad Sachin di rumah tersebut. Dalam keadaan panik itulah muncul pikiran untuk menghilangkan jejak pengeksekusian. Menjelang dini hari, Sailendra keluar dari rumah secara diam-diam. Dia pergi membeli sebuah gergaji pemotong kayu yang akan dia gunakan untuk memisahkan Sachin menjadi beberapa bagian. Setelah kembali ke rumah, dia sempat duduk beberapa saat sambil menatap jasad sahabatnya itu dengan perasaan yang campur aduk. Namun pada akhirnya, rasa takut untuk tertangkap membuat Sailendra tetap menjalankan rencana. Dengan tangan gemetar, dia mulai memisahkan Sachin menjadi 9 bagian. Tak hanya itu, dia juga berusaha menghapus tato bertuliskan nama Sachin yang ada di lengan kanannya. Wajah Sachin pun ikut dirusak agar nantinya jasad Sachin sulit dikenali jika ditemukan oleh orang lain. Setelah semuanya selesai, Sailendra mulai memikirkan cara untuk membuang seluruh bagian sedikit demi sedikit agar tidak menarik perhatian warga sekitar. Mulai pada pukul dini hari tanggal 26 Maret 2025, Sailendra memasukkan kepala Sachin ke dalam sebuah kantong plastik. Lalu dia membuangnya ke sebuah got besar dekat GIC Road, kawasan Bolav, kota Bharuch. Lalu keesokan harinya di tanggal 27 Maret, dia kembali membuang bagian lengan serta torso ke dalam got yang sama tetapi berbeda titik dengan bagian kepala. Pada tanggal 28 Maret 2025, Sailendra kemudian membuang bagian lengan kiri. Terakhir pada tanggal 29 Maret, dia membuang sisa bagian-bagian lainnya ke dalam got yang sama. Sailendra saat itu menggunakan skuter Honda Activa untuk membawa kantong-kantong plastik tersebut menuju ke lokasi pembuangan. Dia sengaja memilih area got yang gelap dan minim CCTV supaya aksinya tidak mudah diketahui oleh orang lain. Bahkan saking khawatirnya, dia mencoba menyamarkan diri sebagai seorang wanita agar tidak merasa dicurigai. Selama menutupi jejak, dia menggunakan gaun panjang, lalu memakai dupata untuk menutup sebagian wajahnya. Kemudian dia juga menggunakan sarung tangan panjang agar identitasnya semakin sulit untuk diketahui. Lalu kemudian, Sailendra juga menggunakan ponsel Sachin untuk mengelabui keluarganya dengan berpura-pura mengatakan kalau ia ingin bercerai dengan sang istri karena dia telah memiliki hubungan lain dengan seorang wanita. Dia juga mengaku telah mengeksekusi seseorang akibat masalah utang dan kini dia sedang melakukan pelarian diri. Cerita palsu itu sengaja dibuat agar keluarga Sachin percaya kalau Sachin menghilang karena dia takut ditangkap oleh polisi. Selain itu, Sailendra juga mengambil kartu ATM milik Sachin beserta PIN-nya. Lalu dia meninggalkan kartu itu di sebuah kereta yang menuju ke arah Delhi. PIN ATM bahkan sengaja ditulis supaya siapapun yang menemukan kartu tersebut bisa langsung memakainya. Sailendra berharap jika kartu itu digunakan di kota lain, polisi akan mengira Sachin masih hidup serta berada di luar kota. Namun sebelum membuang kartu ATM, Sailendra juga sempat mentransfer uang sekitar Rp20.000 dari rekening Sachin ke rekening pribadinya menggunakan aplikasi Google Pay. Sailendra menutupi jejaknya benar-benar bersih. Dia melakukan kejahatan tersebut agar tidak diketahui oleh siapapun.
Di sisi lain, meski Sailendra tetap berusaha menghubungi keluarga Sachin, namun istri dan adiknya tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres, terlebih setelah Sachin menolak untuk melakukan panggilan video. Akhirnya tak lama dari itu, adik Sachin pergi dari kampung halaman menuju ke kota Gujarat untuk mencari keberadaan sang kakak. Setibanya di sana, dia langsung menghubungi Sailendra sebagai orang terdekat Sachin. Namun, Sailendra mengaku dia tidak mengetahui keberadaan Sachin. Kemudian keduanya mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang atas nama Sachin Chauhan. Polisi langsung bergerak melakukan pencarian. Setelah mendengar keterangan keluarga yang mengatakan kalau Sachin tidak mau melakukan panggilan video, polisi sudah merasa curiga. Bagi mereka, pola seperti ini sering ditemukan dalam kasus pengeksekusian ataupun penculikan, karena pelaku biasanya takut dikenali jika melakukan panggilan langsung. Dari situlah polisi mulai mengerahkan tim untuk melakukan pencarian. Di saat yang bersamaan, pada malam tanggal 29 Maret 2025, polisi mendapatkan laporan penemuan bagian jasad seseorang dari warga di kawasan GIC Road, Bolaf, kota Gujarat. Sesampainya polisi di sana, salah seorang warga menjelaskan kalau sebelumnya ada 2 anjing liar yang memperebutkan 1 kantong plastik hitam dari dalam got besar di kawasan tersebut. Awalnya warga mengira kantong itu hanyalah sampah biasa. Namun ketika plastik itu robek karena diperebutkan oleh kedua anjing itu, sebuah kepala tiba-tiba menggelinding keluar ke jalan. Seketika orang-orang yang melihat hal itu langsung panik dan segera menghubungi pihak kepolisian. Saat memeriksa kepala tersebut, polisi menemukan kalau bagian itu telah rusak parah hingga wajahnya sulit untuk dikenali. Akhirnya mereka langsung menyerahkan bagian kepala itu kepada tim forensik sambil menyisiri saluran got untuk mencari kemungkinan adanya bagian lain. Berlanjut keesokan harinya, di tanggal 30 Maret 2025, sekitar 200 meter dari titik awal, polisi kembali menemukan pisahan tubuh lainnya, yaitu lengan kanan serta torso yang dibungkus kantong plastik hitam. Penemuan itu membuat kasus ini semakin menghebohkan karena jelas korban telah dipisahkan menjadi beberapa bagian sebelum dia dibuang. Kemudian di tanggal 31 Maret 2025, polisi kembali menemukan lengan kiri korban di jalur got yang sama. Beberapa hari setelahnya, bagian-bagian tubuh lainnya juga berhasil ditemukan di titik yang berbeda. Setelah seluruh pencarian selesai, polisi memastikan kalau tubuh korban telah dipisahkan menjadi 9 bagian. Polisi kemudian membentuk beberapa tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Tim dari Local Crime Branch juga ikut diterjunkan untuk membantu pencarian. Fokus utama mereka adalah mencari identitas korban sekaligus memburu pelaku pengeksekusiannya. Petunjuk pertama muncul dari hasil otopsi kepala korban. Dokter menemukan adanya mahkota gigi atau tooth cap pada salah satu gigi korban. Dari situ polisi menduga korban kemungkinan baru saja menjalani perawatan gigi. Polisi pun mendatangi berbagai klinik gigi di kota Gujarat untuk mencari data pasien yang cocok dengan ciri tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan sisa tato di lengan kanan korban. Walaupun sebagian besar tato sudah sengaja dihapus oleh pelaku, masih sedikit tersisa tulisan Sachin dan 3 titik kecil di bagian akhirnya. Disitulah polisi baru menyadari kalau mereka sempat menerima laporan orang hilang yang dibuat sehari sebelum kepala korban ditemukan. Polisi langsung mengabari pihak keluarga tersebut terkait penemuan itu. Setelah polisi memperlihatkan ciri-ciri pisahan yang ditemukan, keluarga korban mulai meyakini kalau bagian itu kemungkinan adalah jasad Sachin. Untuk memastikan hal tersebut, polisi melakukan tes DNA antara adik korban dan pisahan tubuh korban. Beberapa waktu berselang, polisi akhirnya memastikan kalau jasad yang ditemukan adalah Sachin Chauhan. Dan informasi ini langsung seketika membuat seluruh keluarga Sachin sangat terkejut. Setelah terungkapnya identitas korban, polisi mulai mencari siapa pelaku pengeksekusian tersebut. Namun saat itu, istri korban mengatakan kalau dia merasa curiga dengan pria yang bernama Sailendra. Karena sebelumnya suaminya itu pernah bercerita kalau korban menagih hutang kepada Sailendra dengan begitu payah. Di saat polisi ingin meminta keterangan Sailendra, tiba-tiba saja Sailendra ini menghilang dari kota sampai ponselnya pun ikut dimatikan. Akhirnya mereka langsung mendatangi rumah Sailendra untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika proses itu dilakukan, tim forensik menemukan noda cairan merah di dalam rumah itu. Selain itu, rekaman CCTV di sekitaran kawasan got juga memperlihatkan sosok mencurigakan yang mengenakan pakaian wanita dan mengendarai skuter pada jam dini hari.
Dalam rekaman itu terlihat ada seseorang yang menuju ke area got, lalu kembali melewati jalan yang sama sekitar 30 menit kemudian. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi meyakini kalau orang di dalam rekaman itu adalah Sailendra yang sengaja menyamar sebagai seorang wanita untuk menghindari kecurigaan saat membuang potongan-potongan itu. Pada awal bulan April 2025, polisi mulai menyadap nomor ponsel Sailendra dan menunggu hingga ponsel itu kembali aktif. Sampai akhirnya pada tanggal 2 April 2025, polisi kota Gujarat menemukan titik Sailendra di daerah Johapur. Polisi kota itu bekerja sama dengan kepolisian Uttar Pradesh untuk menangkap Sailendra. Mereka mengepung area tempat persembunyiannya secara diam-diam agar Sailendra tidak sempat melarikan diri. Tak butuh waktu lama, Sailendra akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan dia segera diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dibawa kembali ke kota Gujarat dan diinterogasi secara intensif, Sailendra akhirnya mengaku kalau dia telah mengeksekusi sahabatnya itu. Dia juga menceritakan kalau dirinya merasa dikhianati dengan korban yang merekam istrinya secara diam-diam untuk mengancamnya membayar hutang. Pada akhirnya Sailendra mendapatkan dakwaan pengeksekusian berencana, penghilangan barang bukti, dan mencoba menyesatkan penyelidikan polisi. Berdasarkan hukum pidana di India, dakwaan tersebut dapat membawa hukuman maksimal berupa hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup. Namun, vonisnya tetap bergantung pada pengadilan akhir nantinya. Seorang pria yang selama ini merantau jauh dari kampung halaman demi menghidupi istri dan anaknya justru harus kehilangan nyawa dengan cara yang begitu mengenaskan di tangan sahabatnya sendiri. Di sisi lain, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana masalah utang, tekanan hidup, dan emosi yang tidak bisa dikendali dapat berubah menjadi kekerasan yang sangat fatal. Konflik yang seharusnya masih bisa diselesaikan dengan jalur baik-baik justru berubah menjadi aksi balas dendam yang sangat mengerikan. Selain itu, tindakan korban yang diam-diam merekam istri pelaku untuk dijadikan ancaman juga menunjukkan bahwa pelanggaran privasi dan penyalahgunaan rasa percaya bisa memicu suatu kehancuran besar. Pada akhirnya tidak ada satupun pihak yang benar-benar menang dalam kasus ini. Korban kehilangan nyawa, sementara pelaku harus menghabiskan hidupnya dengan menghadapi hukuman dan rasa bersalah atas perbuatannya sendiri. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.